Sebelumnya, setelah melalui pertarungan yang sangat sengit antara Spek dan Hanayama, pertarungan pun berakhir, dan pertarungan itu dimenangkan oleh Hanayama. Sedangkan di tempat lain, Dorian dan Doppo juga melangsungkan pertarungan mereka. Doppo sempat terpojok karena teknik hipnotis milik Dorian. Tapi Doppo dapat mengatasi hal itu dan menyerang Dorian habis-habisan. Pada akhirnya, Doppo keluar sebagai pemenang. Di tempat lain, si bucin Baki baru saja pulang kencan dengan pacarnya. Baki mengantar pacarnya sampai rumah. Sebelum berpisah, mereka sempat untuk melakukan pertukaran jigong. Baki-kun, ずっと一緒にいたいね。 Ketika wanita itu sampai di rumahnya, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke kamarnya dan menyekap wanita itu. Pria itu adalah Shikaroski. Kemudian wanita itu berteriak memanggil nama Baki. Bagaikan seorang pahlawan, Baki datang menyelamatkan pujaan hatinya. Dengan cepat, Baki menendang Shikaroski. Tapi karena Baki sedikit lengah, tiba-tiba Shikaroski menghilang, dan begitu juga dengan pacarnya. Dan ternyata Shikaroski berhasil menculik pacar Baki. Di Departemen Kepolisian Jepang ada 6 orang yang sedang melakukan pertemuan untuk membahas para napi yang saat ini berada di Jepang. Orang-orang itu adalah Morio Sonoda, Komisaris Polisi Jepang, Burt Allen, Direktur FBI, John Spencer, Sekretaris Amerika Serikat Departemen Kehakiman, Deputi Pertama Hade Nobunaga, Valentin Sokolov, mantan pejabat KGB Rusia, dan Julius Norton, Hakim Agung Inggris dan Wales. Salah satu dari mereka menyarankan untuk meminta bantuan seorang penjahat bernama Biscuit Oliva, yang saat ini sedang dipenjara oleh pemerintah Amerika. Bato Kyokchou, 大変な受刑者がいるそうですな。ミスターソコロフ、我々が知るあの怪物をあなたはご存じない。あの怪物、オリバを。 Setelah itu Komisaris Sonoda pergi ke Amerika untuk menemui Oliva. Ketika Sonoda masuk ke dalam penjara, ia sangat terkejut karena tempat itu tidak terlihat seperti sebuah penjara. Malahan terlihat seperti hotel bintang 5. Dan di dalam sudah ada seseorang berbadan tinggi dan besar yang menunggu Sonoda. Usut punya usut, Oliva ternyata adalah seorang kriminal yang sangat kuat dan sulit untuk ditangani. Daripada dikurung di penjara yang sempit dan dijaga dengan ketat, pemerintah Amerika justru memberikan pelayanan VIP untuk Oliva dengan syarat dia harus membantu kepolisian untuk menangkap penjahat-penjahat yang berbahaya. Kemudian Sonoda membawa Oliva ke Jepang. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba Oliva melompat dari mobil yang dia naiki dan mengatakan ada urusan yang ingin aku selesaikan. Melalui bantuan dari Katsumi, akhirnya lokasi pacar Baki ditemukan. Dia diculik dan dibawa ke sebuah hotel. Dan orang yang menyuruh Shikaroski ternyata adalah seorang yang dijuluki makhluk terkuat di bumi dan juga merupakan ayah dari Baki sendiri, yaitu Yujiro Hanma. Di tengah pembicaraan mereka, Shikaroski mencoba menyerang Yujiro. Tapi tiba-tiba Oliva datang dan melempar Shikaroski yang membuatnya hampir terlempar dari jendela lantai atas hotel itu.
ご無沙汰だったな、オーガ。遅いぜ、アンテイン。Beberapa saat kemudian Baki datang. Melihat pujaan hatinya yang diikat dan hanya memakai kolor dan kutang, membuat Baki murka. Secepat kilat, Baki menyerang Shikaroski dan membuatnya terlempar dari jendela. Setelah itu Baki menyerang Oliva, tapi sayangnya pukulan Baki tidak berarti apa-apa untuk Oliva. Kemudian secara mengejutkan, Shikaroski sudah ada di belakang Baki dan menyerang Baki yang membuat Baki terpental ke belakang. Setelah itu Sonoda dan beberapa anggota datang untuk menenangkan keadaan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Shikaroski memilih kabur dan pergi. Round 2. Sore harinya, ketika Shikaroski sedang membersihkan tubuhnya, secara mengejutkan, Baki ada di belakangnya. Baki bertujuan untuk melanjutkan pertarungan mereka yang sempat terganggu. Kemudian Baki menendang Shikaroski dan menghajarnya sampai tumbang dan pingsan. Round 3 試合形式で戦うなら負け。自業自得だな。Selanjutnya Oliva datang untuk mengambil Shikaroski. Tentu hal ini membuat Baki tidak senang. Dan kemudian Baki meninju Oliva, tapi Oliva dengan mudah menangkisnya. Setelah itu Shikaroski tersadar dan menyerang Oliva. Shikaroski terkejut karena serangan yang seharusnya bisa membuat kematian secara instan itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa terhadap Oliva. Kemudian Oliva menghajar Shikaroski dan membuat dia yang untuk kesekian kalinya terlempar dari jendela dalam keadaan telanjang. 何しに来た？ブラボーチャンピオン。巨人なら即死、最低でもダウン。Setelah itu, Oliva menyerahkan Shikaroski kepada Sonoda. Ketika Oliva sedang mencari informasi tentang Doyle, entah bagaimana caranya, Doyle menyamar sebagai polisi dan berhasil masuk ke ruangan Oliva dan menyerang Oliva menggunakan pisau yang ada di siku tangannya dan membuat wajah Oliva tergores. Come in. Halo. Mr. Oliver に質問。ビスケットオリバー。 Oliva terjatuh. Ternyata pisau yang digunakan Doyle telah diolesi semacam obat penenang. Kesempatan ini digunakan Doyle untuk menyerang Oliva, tapi Oliva dapat melakukan serangan balasan. Setelah itu Sonoda dan Shibukawa datang dan Doyle berhasil kabur melalui ventilasi udara di ruangan itu. Di dalam dojo Shinshinkai Karate, mereka mendatangkan seorang pelatih, Shinogi Koso. Dia adalah pengguna gaya Shinogi, Karate Zangeki.
Dia juga seorang petarung arena bawah tanah. Dia menggunakan teknik yang disebut cord cutter, yang bisa memotong saraf seseorang. Dia bersedia menjadi pelatih agar bisa mendapatkan informasi tentang para napi dan bermaksud untuk melawan mereka. 斬撃空手 Di dalam kamar sebuah hotel, Doyle sedang bertemu dengan seorang jenderal angkatan laut Amerika dan juga merupakan teman lama Yujiro Hama, Gary Stridom. Ketika mereka sedang mengobrol, Koso datang untuk menemui Doyle dan kemudian menendang leher Doyle yang membuatnya kesulitan untuk bernapas. Kimi wa Selanjutnya ketika Doyle akan menyerang, Koso menyerang Doyle di titik yang sama dan Doyle kembali tersungkur. Ketika Koso mendekati Doyle, Doyle menembakkan senjata yang ada di dalam tangannya dan menghasilkan gelombang kejut yang membuat rahang Koso terkilir. Setelah Koso memperbaiki posisi rahangnya, pertarungan pun dilanjutkan. Doyle mengeluarkan semua pisau yang ada di bagian tangan dan kakinya. Ketika Koso menyerang, tiba-tiba Doyle meledakkan sebuah bom yang dia simpan di dadanya dan membuat Koso terkapar dengan luka yang parah. Di dalam restoran di sebuah hotel, Retsu bertemu dengan seseorang yang dulu pernah dia kenal, Jack Hama, anak dari Yujiro Hama dan juga kakak dari Baki. Awalnya Jack mempunyai tubuh yang kurus dan pendek, tapi karena dia mengkonsumsi doping yang ekstrim dan latihan yang tak biasa, serta melakukan sebuah prosedur operasi, membuat dia mendapatkan bentuk tubuh terbaiknya. Ketika Retsu hendak keluar dari hotel itu, dia tidak sengaja bertemu dengan Doyle di dalam lift. Kemudian Doyle mengajak Retsu untuk pergi minum di sebuah bar. Ketika mereka sedang minum, Doyle menyemburkan api ke arah Retsu. Tapi dengan cepat Retsu merespon dan melemparkan sebuah pisau yang mengenai mata Doyle. Dan selanjutnya Retsu melempari Doyle dengan pisau secara bertubi-tubi. Doyle kemudian kabur, tapi Retsu menjerat kaki Doyle menggunakan tali dan mengikat Doyle dengan tali itu. Selanjutnya, Retsu mengeluarkan sebuah pedang dan menebas Doyle. Retsu juga mengeluarkan sebilah tongkat dan menghajar Doyle habis-habisan. Ketika Retsu akan melancarkan serangan pamungkasnya, tiba-tiba saja Jack datang dan membius Retsu. Kemudian Jack menyuruh Doyle untuk pergi dan memulihkan dirinya, karena selanjutnya dia yang akan menghabisi Doyle. Ketika Doyle akan pergi, muncul dua orang yang mengganggu Retsu yang sedang dalam pengaruh obat bius. Doyle mengusir orang itu dan kemudian menjaga Retsu sepanjang malam agar tidak diganggu siapapun. Pagi harinya ketika Retsu terbangun, dia melihat Doyle yang sedang berdiri dan tidak bergerak dengan darah yang berceceran di bawahnya. Untuk membalas Doyle karena telah menjaganya, kemudian Retsu membawa Doyle ke Shinshinkai untuk mendapatkan perawatan. Setelah Doyle terbangun, dia pergi ke tempat latihan para murid Shinshinkai dan mengatakan akan mengubur mereka semua di sini. Selanjutnya Doyle memakai sebuah pakaian dari aluminium
dan menebarkan sekarung tepung yang membuat ruangan itu dipenuhi oleh debu dari tepung. Kemudian Doyle menyalakan korek api dan memicu sebuah ledakan yang dikenal sebagai dust explosion atau juga disebut ledakan debu. あなたたちを葬ることにした。アルミオンメルケ粉まずKetika Doyle keluar dari dojo, dia dihadang oleh Doppo Orochi. Doppo mengajak Doyle ke sebuah taman. Di sana Doppo memprovokasi Doyle dengan merendahkannya. Hal ini membuat Doyle menjadi kesal dan kemudian Doyle menyerang Doppo. Doppo dengan mudah menangkisnya dan selanjutnya menghajar Doyle. Dalam sekejap, Doyle terjatuh dan pingsan. Ketika terbangun, Doyle sudah ada di dalam dojo Shinshinkai. Di sana sudah ada Katsumi yang menunggunya. Kemudian Katsumi menendang Doyle sampai pingsan. Yo, Haiboku, 認めるかい? 何十回だって繰り返すぜ. Saat Doyle terbangun lagi, Katsumi kembali menendang Doyle sampai pingsan. Dan ketika Doyle terbangun untuk yang ketiga kalinya, Katsumi kembali menyerang Doyle. Kemudian Katsumi meminta Doyle untuk mengakui kekalahannya. Mendengar hal itu, Doyle hanya tersenyum. Dan kemudian Katsumi mendaratkan pukulan yang sangat keras tepat mengenai wajah Doyle. Pukulan itu membuat Doyle pingsan untuk kesekian kalinya. Tejina ga tsuyou shi, make wo. Pada saat Doyle terbangun dan bersiap untuk bertarung, ternyata Katsumi telah pergi. Dan di sana hanya ada salah satu murid dari Katsumi yang menyampaikan sebuah pesan bahwa pertarungan ini merupakan kemenangan untuk Doyle dan kekalahan untuk Katsumi. Katsumi mengatakan hal itu karena tidak sanggup lagi menghajar Doyle lebih dari itu. Mendengar hal ini, Doyle menjadi tersentuh dan dia menemui Katsumi untuk mengakui kekalahannya. 初めて受け入れる敗北、喜びだった。 Setelah kekalahan Doyle ini, praktis hanya tinggal tersisa dua orang lagi, yaitu Shikanosuke dan Yanagi. Nasib seperti apakah yang sudah menunggu mereka berdua? Sampai jumpa lagi.